Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, dulur-dulur, apa kabar? Selalu sehat, selalu bahagia, dan diberkahi kehidupan yang bagus oleh Allah SWT. Itu yang selalu saya doakan untuk para sahabat Rusman. Sedikit bocoran, dulur-dulur, di dinding rumah kami ada gambar wayang. Nah, ini adalah Raden Kumbakarna. Sedangkan yang ini adalah sang pemomong sejati, yaitu Semar, yang disertai oleh anak-anaknya. Ini tentunya suatu saat juga kita bahas ya. Raden Kumbakarna mengapa saya pasang di dinding rumah saya. Pasti ada maknanya. Meskipun demikian, kali ini saya lebih bersemangat untuk membahas mengenai tokoh wayang. Salah satu tokoh wayang yang juga merupakan kreativitas pujangga Jawa ya, itu adalah Cakil. Cakil, tokoh Cakil yang selalu tampil di dalam setiap pertunjukan wayang. Seperti halnya Semar, Cakil ini juga adalah karya asli para pujangga Jawa. Jadi tidak ada naskah ini dari aslinya dari India sana. Ini merupakan satu bentuk nasihat ya dari para pujangga Jawa, terutama pada zaman Islam, untuk menjadi kaca benggala dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat ini. Nanti kita uraikan lebih lanjut. Cakil yang merupakan singkatan dari Cacaane Petakilan. Cacaane Petakilan, jadi perilaku yang menggambarkan kejahatan, menggambarkan satu hati yang serik untuk senantiasa bermaksud mencelakakan orang lain. Ini Cakil. Nama lain dari Cakil ini adalah Gendir Penjalin, Didya Kala Carang Ageng, Kala Kelantang Mimis, dan Didya Kala Plentong. Namun demikian, yang tetap menjadi ikon atau terkenal namanya adalah Cakil. Konon tokoh Cakil ini diciptakan dengan sengkalan kelahiran tangan yakso satataning jalmo, atau kalau diterjemahkan adalah 1552 Saka ya, tahun Saka. Kalau dimaseikan menjadi 1630 Masehi. Pada waktu itu kerajaan Mataram yang ada, yaitu di bawah kepemimpinan Sultan Agung, yang memerintah tahun 1613 sampai dengan 1645 Masehi. Konon Sultan Agung ini menciptakan beberapa serat, yakni serat Niti Projo dan serat Sastra Gending. Meskipun demikian, tidak satu pun tanda-tanda bahwa di dalam dua serat itu ada kisah tentang Cakil. Kisah tentang Cakil ini baru muncul secara tegas pada serat Tuntunan Pedalangan, jilid 5, karya Ki Najawirongko alias Ki Atmocandono. Dulur-dulur, kisah tentang Cakil yang saya kemukakan ini sebetulnya timbul karena keprihatinan ya. Keprihatinan banyak pengamat terhadap pertunjukan wayang di zaman sekarang yang lebih banyak menonjolkan aspek tontonannya daripada tuntunan. Kalau zaman dulu tuntunannya ini akan lebih mendominasi. Tapi sekarang dengan adanya tontonan, seringkali tokoh Cakil ini tidak ditampilkan. Padahal penampilan tokoh Cakil yang merupakan perang kembang dengan Arjuna itu ya, itu adalah satu
satu ikon tuntunan dari pertunjukan wayang, supaya masyarakat yang menonton itu bisa memetik pedoman-pedoman kehidupan yang bisa ditampilkan oleh Ki Dalang. Intisari dari seorang dalang itu kan ngudal piwulang, ya, ngudal piwulang, dalang. Nah, piwulangnya ini di tuntunan ini. Sedangkan Cakil dan Arjuna yang setiap pertunjukan itu ada muncul, itu adalah merupakan simbol tuntunan ini. Bahkan tidak sedikit para pengamat seni, khususnya seni pedalangan atau pewayangan, yang kemudian menghubungkan penampilan Cakil ini dengan satu piwulang yang sering disebut sebagai Suradira Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Ini adalah satu pedoman kehidupan yang lahir pada zaman Raden Ngabei Ranggawarsita. Ranggawarsita ini beliau adalah seorang pujangga Jawa yang hidup pada tahun 1802 sampai 1873, yaitu saat Keraton Pakubuwono Surakarta, ya. Beliau menulis suatu naskah yang disebut dengan Serat Witarodya. Witarodya yang memuat bait salah satunya adalah Suradira Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Suro itu berarti keberanian, ya. Dira artinya kekuatan. Joyo itu berarti kejayaan, sedangkan ningrat adalah kondisi orang yang bergelimang harta atau kenikmatan. Jadi Suradira Jayaningrat itu artinya suatu sikap perilaku yang lebih menonjolkan kekuatan, kemudian keberanian, lalu hegemoni dari harta yang dia miliki. Akibatnya penampilannya tentu saja tadi cakil, petakilan itu tadi, cakil, cak-cakane petakilan. Mau menangnya sendiri kalau dengan orang lain. Sedangkan lebur dening pangastuti. Lebur itu kan artinya kan hancur atau kekalahan. Dening pangastuti itu artinya oleh kasih sayang, oleh kebaikan, oleh sikap yang lemah lembut atau kesabaran. Jadi tuntunan ini mengandung arti bahwa sikap sombong, sikap mau menang sendiri, penjajahan terhadap orang lain itu pada akhirnya akan dikalahkan oleh sikap kesabaran. Oleh karena itu kalau orang menghadapi orang yang sedang menderita itu hati-hati, karena doa dari orang yang menderita itu langsung menembus langit-langit Allah, dan insya Allah akan lebih banyak didengar oleh Sang Maha Kuasa. Nah, mengapa Cakil itu selalu ditampilkan pada waktu tengah malam, lingsir wengi kalau di dalam istilah kutut manggungnya itu, ya. Karena di tengah malam inilah, saudara-saudaraku, seperti yang saya tampilkan dalam video kemarin, kutut manggung itu, ya. Tengah malam ini adalah waktu di saat orang menguji kemampuan ilmunya. Kebanyakan adalah ilmu-ilmu yang kurang bagus karena mendatangkan balak, ya, mendatangkan hal yang kurang baik pada orang lain. Nah, oleh karena itu lingsir wengi ini Cakil ini tampil. Kemudian dimusuhi, yang musuhnya adalah sikap kesabaran Arjuna. Yang saat itu Arjuna sedang bertapa untuk mencari kebaikan. Cakil tiba-tiba muncul untuk mengusir Arjuna yang sedang bertapa tadi, maka kemudian ia banyak melempar batu, melempar pohon-pohon supaya Arjuna tergugah dari pertapaannya. Namun begitu Arjuna
disadarkan oleh Semar, maka Arjuna kemudian mampu mengalahkan lebur dening Pangastuti itu tadi ya. Bahkan justru Cakil itu mati oleh kerisnya sendiri, oleh senjatanya sendiri. Jadi ketika dia mengeluarkan keris untuk membunuh Arjuna, Arjuna bisa membalikkan dan menembus tubuh Cakil itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa siapa yang menabur angin, maka kelak dia akan menuai badai. Nah, dia akan mati dengan perilakunya sendiri. Ini juga tuntunan lagi di satu sisi, tuntunan yang lain ini ya. Jadi karena itu tolong para dalang sekarang ini yang lebih banyak menonjolkan tontonannya ya, ada pelawaknya, ada bintang tamunya. Akibatnya seringkali perang Cakil ini menjadi tidak ditampilkan ya. Padahal ini waduh, ini justru ikon dari tuntunan wayang itu salah satunya ada di sini. Memang harus diakui teman-teman bahwa kemampuan seorang dalang di dalam memainkan sosok Cakil ini ya, itu menjadi salah satu tolak ukur dari keterampilan dalang memainkan keterampilan joget perangnya itu ya. Karena dengan iringan gending pelayon Sampak Songo, ia harus banyak bergerak. Sifatnya yang khas Cakil kan energik, kedua tangannya dan kakinya selalu bergerak. Tidak mau diam, tangannya serawean kemana-mana, lalu tidak suka diatur ya, bicaranya juga ceplas-ceplos dengan suara yang khas juga, lalu tidak tahu etika. Ini memang sangat lincah ini Cakil ini, perangnya ini. Jadi makanya tidak semua dalang mampu memainkan dengan bagus. Ini salah satu daya tarik dari penonton adalah kemampuan atau keterampilan dalang di dalam memainkan Cakil ini. Nah, saudara-saudaraku, ditinjau dari segi agama, tentunya para pujangga Islam tidak sembarangan ya di dalam memberikan penampilan tokoh Cakil ini. Salah satunya pada surat Asy-Syurah ayat 227, Allah berfirman, kelak orang-orang zalim itu akan tahu kemana mereka akan dikembalikan. Ini sudah merupakan peringatan halus dari Allah SWT supaya pada umatnya tidak banyak berbuat zalim kepada orang-orang yang lain, apalagi sesama saudara muslim. Demikian pula pada surat Ibrahim ayat 42. Janganlah engkau mengira terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Sesungguhnya Allah hanya menangguhkan siksaan atas mereka hingga tibanya hari yang pada waktu itu mata-mata mereka akan terbelalak. Ini justru lebih keras lagi ini peringatan Allah SWT. Memang banyak sekali surat dan ayat yang difirmankan oleh Allah yang mengingatkan pada kita untuk tidak banyak berbuat zalim pada orang lain. Bahkan kadang-kadang peringatan itu sangat amat keras. Coba Anda baca pada surat Al-Zalzalah di juz amma itu ya, di juz yang paling akhir. Waduh, peringatan Gusti Allah begitu tragis, sangat menyedihkan kalau kita amati dan kita cerna ayat-ayat di dalam surat Al-Zalzalah itu. Baiklah saudara-saudaraku, yakinlah bahwa yang namanya kezaliman tidak akan pernah berakhir. Seperti kata Ali bin Abi Thalib yang saya kutip ini, bahwa kezaliman akan terus ada, bukan hanya karena banyaknya orang-orang jahat di dunia ini, melainkan juga karena diamnya orang-orang yang baik. Kejahatan di dunia hanya bisa berakhir seiring dengan berakhirnya bumi ini pada hari kiamat yang akan ditandai dengan munculnya Dajjal yang kemudian akan dimusnahkan oleh Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi.
Itulah yang merupakan bukti nyata bahwa yang namanya Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Nah, saudara-saudaraku, tak terasa sudah cukup kita membahas mengenai tokoh Cakil yang kali ini saya paparkan pada teman-teman. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Ingat selalu menjaga diri, kesehatan, jaga diri baik-baik agar kita bisa senantiasa hidup dalam suasana yang bahagia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.